Halo guys, selamat pagi, assalamualaikum. Ini anak saya yang kecil nih, ya. Jadi gini, pagi ini kita akan coba memberikan informasi kepada teman-teman semua. Apa sih ritualnya sebelum nerbangin drone yang biasa saya lakukan ya. Jadi saya ingin berbagi apa aja sih yang saya lakukan gitu, apa sih settingan saya. Nanti saya akan berikan kepada kalian semua ya. Please klik like, share, dan subscribe-nya. Oke, kita lanjut ya, kita terbangin drone-nya. Dadah Iva. Dadah. Oke, pertama-tama kita siapin dulu ya unitnya. Kita konekin nih antara si drone DJI Spark dengan dengan handphone saya ya. Oke ya, kita siapin dulu. Oke guys, ini semua unitnya udah siap. Nah, di sini ada hal menarik. Gua bukan pakai orinya DJI Spark nih. Gua pakai punyanya Mavic Air. Ya, tuh. Dan gua senangnya dari si Spark ini, dia nggak bisa ketuker loh, ya. Jadi si putih sama si tanda marking putih ini sama motornya putih itu nggak akan bisa, dia nggak ada tandanya, ya. Ini enak nih, nanti terbangnya bisa dilihat lebih gimana ya, lebih bertenaga lah, lebih ngisi nih ya. Oke, dan di sini juga gue selalu gunain kabel ya, kabel ori ya. Dan gue pakai Redmi Note 8 Pro. Oke, kita coba terbangin deh, udah ready nih. Oh ya, sebelum terbangin juga wajib gimbal kita lepas, cover gimbal kita lepas ya. Terus sama ini kita simpan semuanya di dalam tas ya, biar gak kececer. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum terbang kita pastiin dulu gimbalnya geraknya normal ya. Bisa kita tiup-tiup, kita bersihin. Lalu sensor-sensornya juga kita lap-lapin nih, baik yang depan dan di bawah. Oke, udah ready semua. Kita cek juga baterainya. Ini karena flicker ya, nggak bisa melihat cahaya lampu nih dari value pocketnya. Ini padahal sih 4 nih. Oke, kita coba hidupin ya. Oke, kita lanjut hidupin, koneksiin ya. Ini kita tekan 2 kali. Pertama sekali, yang kedua tahan agak lama. Oke, dia hidup. Nah, itu keluar suaranya. Oke, kita taruh. Lalu si remote-nya kita hidupin. Sama, tekannya 1 kali, 2 kali. Oke, lalu kita masuk ke handphonenya sekarang. Seperti biasa saya terangin dulu semuanya ketika kita terbang agak cerah nih. Kita mentokin ya. Nah, ini notif begini kita hilangin dulu. Nah, lalu koneksinya ini sama sih nggak masalah. Kalau saya mau ada bluetooth, ada jaringan, nggak masalah. Coba kita tes semuanya hidup ya, masalah apa enggak. Saya sih nggak ada masalah sekali ya. Yuk kita lanjut. Nah, langsung connect nih, go fly ya. Kita tekan aja. Oh iya, karena saya pakai kabel ya, nggak pakai wifi, lebih enak nih. Jadi hasil si kamera si drone nya nanti langsung ke remote, dan dari remote ke sininya pakai kabel. Nah, itu lebih lancar. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya ya. Yuk. Nah, ini ada info sangat
berguna nih. Ini saya dapetin dari Fasi ya. Jadi ada ketika kita berada di area terbang, lalu ketika kita take off, dan saat terbang, lalu juga ada ketika sudah landing. Oke, kita masuk ke aplikasinya DJI Go Fly. Ini buat neken persyaratan sebelum terbang. Kita cek semua normal, dan ada juga button customization nih. Nah, ini FN sama C. Nah, itu bisa kita set ya, kita maunya seperti apa. Oke, semua gimbal normal, suhu 33 derajat. Udah oke semua. Saya nggak pakai memory card di sini karena taruh di value pocketnya. Oke, sudah dapat GPS ya, sudah 8. Kita klik GPS untuk kita ngeset home point, lalu kita cek sensornya ya, untuk ngatur sensornya. Kita cek lagi home pointnya. Nah, ini untuk ngecek sensornya. Saya aktifin semua demi keamanan. Lalu ini untuk ngeset sinyalnya ya, saya pakai auto aja. Dan ini sudah FCC mode, saya sudah banyak. Saya pakai di channel 149 yang paling bagus. Nah, ini untuk ngecek baterai nih. Saya ngecek saya nyeting di 30. Lalu untuk detailnya, nah inilah yang dibilang CC baterai. CC baterai udah berapa? 47 di sini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini sinyal GPS agak turun. Oke, kita untuk satuan saya pakai metrik kilometer per jam. Ini saya coba hapus cache videonya. Ini untuk satuan yang tadi, biar enak ya kayak motor, kilometer per jam aja. Nah, ini untuk settingan kamera gimbal. Saya gimbal pitch speednya ngaturnya di 15. Nah, ini FPV seperti pesawat beneran ya. Jadi kalau drone-nya belok ya dia kameranya juga ikut belok. Nah, kalau follow ya dia smooth. Jadi badan si spark miring ya, kameranya tetap lurus. Oke, home point-nya masih merah nih, belum dapat walaupun sudah ada GPS, tapi home point belum dapat. Coba kita set terus home point-nya. Di sini saya setting di 50 meter. Belum dapat nih, ya kan? Gagal lagi. Coba saya pindahin unitnya ke yang lebih tinggi dan lebih terbuka lagi. Nih saya di lantai 2 ya. Agak unik nih saya take off-nya dan cari home point-nya. Lalu kita masuk ke cache RTH at current altitude ya. Nah, ini kalau dalam 3 meter sampai dengan 20 meter, kalau kita set RTH at current altitude, jadi kita terbangin 6 meter ya dia langsung balik. Jadi nggak ada istilah langsung landing tuh. Jadi dalam jarak dekat itu nggak ada istilah langsung landing. Dia balik sehingga mempercepat untuk landingnya. It will land immediately, ya itu artinya itu. Bukan langsung landing. Landing itu terjadi hanya ketika baterainya habis. Nah, udah dapat nih home point update. Nah, tandanya sudah ada hak di mapnya. Nah, di setting lagi kenapa nggak bisa? Karena enable dynamic home point-nya nggak saya aktifin. Tuh. Coba deh kalian aktifin enable dynamic home point-nya, pasti akan berubah, bisa tuh di update home point-nya. Ini sekali ngikat ya udah. Ini ketinggiannya kita ngikutin anjuran
yang berlaku dari di subnya 120. Jangan nakal ya, jangan lebih-lebih terbangnya, bahaya. Setting successful, udah sukses. Untuk jangkauannya terbangnya maksimal di 8000. Ini sih nggak saya aktifin. Lalu sensor stats juga penting, apakah dia minta kalibrasi atau enggak. Ini artinya good, warna kuning, hijau, excellent, sangat bagus. Nah ini aman, nggak perlu dikalibrasi IMU-nya ya. Nah ini kompas juga kita terbang di mana, di area yang medan magnetnya kuat apa enggak, sehingga ganggu navigasi dia. Aman tadi di hijau. Nah ini GPS sudah dapat, kita take off ya, kita terbangin. Take off. Oke, saya langsung tinggi. Sekitar 30-an sih saya awalnya, biasanya starting di 30-an. Nah ini kita atur kameranya, saya meteringnya di 0 atau minus 0,3 atau plus 0,3, itu aja settingan kamera saya. Yang jelas ISO-nya 100, saya usahakan selama 100 dapat ya, saya 100. Ini biasa saya tower hunter, jadi saya mau terbangin ke arah tower nih. Saya tinggiin sampai 50 atau 60 tingginya. Sinyal GPS aman. Baterai pun 75%. Tadi kelamaan di preparationnya, persiapannya. Nah saya di 60 nih, cukup aman. Dan buat remote juga nyaman gitu loh. Kita meluncur, ini terlalu pelan nih ya. Ini pakai mode biasa nih, P mode. Nah ini saya pakai sport mode. Kalau pakai sport mode hati-hati ya, obstacle sensornya nggak fungsi. Nah ini bisa 55 km per jam nih ngebut. Ini hati-hati buat yang nggak biasa ya, harus dipastiin dulu areanya aman. Nah ini baru 300 kok udah putus gitu loh, saya bingungnya itu. No signal. Dia langsung nawarin untuk RTH, saya iyain karena emang nggak bisa dilihat lagi layarnya. Ah tiba-tiba udah balik ke arah saya, udah balik 50 meter. Coba kita paksa lagi deh, cari tower yang agak deket, yang kedua. Tadi ke arah timur, sekarang ke arah utara nih. Oke, kita coba cari, saya spot mode lagi biar cepet dapetinnya. Dan saya yakin towernya nggak ada lebih tinggi dari 60 meter. Nah, putus lagi. Ini bukan interference nih, bukan, karena nggak ada tulisan interference. Sinyal tiba-tiba loss aja. Ini antara saya pakai Bluetooth dan sinyal-sinyal saya aktifin semua, tapi enggak lah, sebenarnya nggak ngaruh nih. Ini agak susah jadinya nih. Ini saya simulasi aja seperti ambil foto ya, padahal memory cardnya nggak saya taruh di spaknya. Tuh putus yang kedua. Ini bisa jadi apa ya, biasanya kemarin nggak kayak gini nih. Walaupun mendekati tower pun apapun nggak masalah. No signal. Baru hari ini nih begini. Dia nawarin RTH, oke. Go home. Kita RTH. Saya cancel. Saya mau ngecek ruko saya, keadaannya gimana ya. Saya mau cari ruko saya nih. Oke, arahnya di utara, dia nggak jauh kok. Kita coba cek dulu ya. Ini saya pakai spot mode lagi biar cepet. Oke, spot mode. Sensor nggak aktif.
Nah, kameranya ngeri ya kelihatannya ya. Kalau udah biasa sih nyantai aja. Tapi kalau udah mau foto atau mau ngecek, spot mode-nya dimatiin lagi sama saya, P mode aja. Nah, baru dia smooth. Nah, itu request saya. Oke, kita coba turunin biar kelihatan nanti RTH-nya. Saya kan set di 50, apakah bekerja RTH 50 meter ketinggiannya. Oke, kita pulang ya. Kita RTH Go home. dengan pencet tombol di remote H-nya 2 kali. Oke, pulang nih ke rumah, ke home point. Sepuluh meter lagi, 5 meter lagi. Ketika sudah 1 meter, kamera saya ke bawahin langsung. Saya custom di C. Jadi ketika tekan tombol C, kamera langsung ke bawah. Cetuk-cetuknya enak, nah ini langsung ke bawah. Oke, landing. Karena sudah 0 meter. Nah, beginilah saya landingnya nih. Ya, saya stop dulu. Ini saya mau ngasih tahu aja untuk settingan kamera kalau bisa manual aja. Lalu metering usahakan di 0. Lalu white balance jangan pernah auto. Ya, white balance ini saya selalu setting custom antara 5500 sampai dengan 7500. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang dari itu. Soalnya bisa terlalu biru atau terlalu kuning. Oke, lanjut landing. Sempat-sempatnya ya nginfoin settingan kamera ketika mau landing nih. Nah, beginilah landing saya sehari-hari kalau nerbangin drone dari rumah lantai 2. Nah, ini low battery warningnya udah keluar nih. Nah, ini tapi saya selalu usahakan landing di tangan. Tutorialnya ada ya, landing yang aman di channel saya, video saya di YouTube. Oke, kita landing. Nah, beginilah kalau saya terbang nih dari view pocketnya nih. Ya, beginilah style saya ketika take off. Ya. Lalu ini ketika landing, dia datang. Saya langsung turunin, wush, cepet, baru saya majuin. Kalau siang sih saya berani nih lebih bermanuver gini karena terang sensornya bekerja. Kalau malam lebih hati-hati lagi. Nah, ini landingnya hub dengan tumpuan jari tengah di bawah baterainya. Langsung kita matikan semuanya. Oke, itu aja ya penjelasannya. Oke guys, sudah selesai ya pembuatan semacam tutorial ya kebiasaan saya menerbangkan drone. Nah, ini kan udah bisa dipakai nih. Ini jangan langsung dicas ya, tapi dibuka dulu, lalu baru dicas. Tunggu dingin dulu, dibuka, tunggu dingin, dicas, tunggu dingin, baru disimpan. Intinya tunggu dingin biar baterainya awet dan gak kembung. Oke, itu kebiasaan saya. Bagaimana kebiasaan kalian? Kalau kalian ada yang ganjil dengan kebiasaan saya atau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Dan segala macam keterangan yang nggak perlu akan saya tuliskan di deskripsi. Ada catatan khusus nih ya. Kok hari ini gue nerbangin drone di DJI Spark kok sering disconnect ya? Nah, itu pertanyaannya nih. Kenapa sering disconnect? Menarik, padahal di situ gue bilang di semua settingannya itu normal gue setting begitu gitu loh. Kenapa pagi ini kok sering disconnect?
Setelah gue telaah, ternyata ada beberapa faktor. Yang pertama, satu, settingan koneksi dari handphone ke remote itu Bluetooth dan sinyal-sinyal provider itu aktif ya. Gue pakai smartphone, Telkomsel, WiFi, Bluetooth gue aktifin semua, itu aktif. Tapi apa yang ngaruh gitu loh? Kemarin tuh ada disconnect ketika gue paksa terbang agak jauh. Cuman nggak segampang itu gitu, baru jarak dekat itu disconnect. Mungkin ada pengaruhnya ya. Tapi ini yang kedua, alasan yang kedua yang gue yakin inilah yang bikin dia disconnect terus. Cuaca lagi panas banget. Kenapa? Kalau kalian punya TV kabel, tapi yang basicnya aneh ya, bukan kabel gitu loh, bukan optik, tapi yang pakai parabola, itu pasti siaran akan mati ketika terjadi badai matahari. Dan tadi pagi tuh terik banget. Itu kemungkinan. Ya selebihnya alasan saya ini bisa dibantah atau enggak ya terserah, komen aja di bawah. Mungkin ada yang udah praktek uji coba ya. Makanya golden hour untuk nerbangin drone adalah pagi dan sore, bukan hanya karena dalam pagi dan sore itu banyak cahaya yang cahayanya sangat pas untuk menonjolkan warna pagi dan sore. Tapi alasannya juga di siang hari itu nggak bagus buat drone. Satu, panas. Yang kedua dengan kondisi standar aja itu gambar juga nggak akan bagus ya, karena terlalu overexposure. Yang ketiga ya tadi mungkin gampang disconnect karena panas. Oke, kalau ada yang nggak percaya atau bisa ngebantah hal saya ini, silakan komen aja. Kita tukar ilmu nih. Yaitu mungkin itu adalah pandangan saya ya sebagai awam, hanya hobi aja dan berdasarkan pengalaman. Oke, itu aja ya guys. Kesimpulannya pandangan drone kali ini, please klik like, share, dan subscribe-nya. Mohon dibantu channel saya Alida Soro. Oke, itu aja. Bye. Sukses ya. Yuk.